Renungan Kefas. Judul hari ini, Berdamai dengan Allah bagian kedua. Efesus pasal 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Sobat Kefas yang terkasih, sekarang marilah kita melanjutkan melihat alasan yang kuat mengapa manusia sangat perlu didamaikan dengan Allah. Keenam, penghujat. Manusia tidak saja membenci Allah, bahkan lebih lagi yaitu menghujat Allah. Membenci adalah gerakan di dalam hati. Menghujat adalah perbuatan di luar. Pikiran dan maksud hati manusia membenci Allah. Tutur kata dan perilaku manusia di luar menghujat Allah. Manusia terlebih dulu di dalam hati berseteru dengan Allah. Tidak mengakui Allah, membenci Allah, hati tidak takut Allah. Bahkan di lahir menghujat Allah. Sebab itu, manusia benar-benar perlu berdamai dengan Allah. Ketujuh, orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Kedelapan, kata orang fasik itu, "Tidak ada Allah." Itulah seluruh pikirannya. Karena manusia berkata tidak ada Allah, maka apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan selalu menganggap tidak ada Allah, sehingga tidak semena-mena, semaunya saja melakukan bermacam-macam perbuatan yang melawan Allah, menghina Allah, dan menyangkal Allah. Kesembilan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kesepuluh, orang-orang durhaka, orang-orang yang harus dimurkai. Karena keadaan yang diuraikan di depan, maka manusia di hadapan Allah menjadi orang-orang durhaka, murtad kepada Allah, melawan Allah. Di pandangan Allah menjadi orang-orang yang patut dimurkai. Hubungan manusia dengan Allah memburuk sampai sedemikian rupa. Sebab itu, manusia benar-benar perlu berdamai dengan Allah. Benar-benar perlu berubah secara tuntas terhadap Allah. Sobat Kefas, kamu harus tahu, ketika kita mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, nasib kita adalah sebagai orang-orang durhaka dan anak-anak yang harus dimurkai. Tetapi Allah menunjukkan faktor yang mengubah kedudukan kita. Melalui Kristus yang mati, Dia mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus menunjukkan Allah mengasihi kita, karena kita adalah sasaran dari pemilihan-Nya. Tetapi karena kejatuhan, kita menjadi sangat kasihan, bahkan mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus pasal 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Sasaran kasih seharusnya dalam keadaan yang dapat dikasihi, tetapi sasaran rahmat selalu dalam situasi yang patut dikasihi. Maka, rahmat Allah mencapai lebih jauh daripada kasih-Nya. Allah kaya dalam rahmat untuk menyelamatkan kita keluar dari kedudukan kita yang kasihan ke dalam suatu keadaan yang sesuai untuk kasih-Nya. Melalui kasih karunia ini adalah cuma-cuma. Di sini bukan hanya berarti Allah membagikan diri-Nya dengan cuma-cuma ke dalam kita untuk kenikmatan kita, tetapi juga perbuatan Allah dalam menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia ini, kita telah diselamatkan keluar dari kedudukan kematian yang kasihan ke dalam wilayah hayat yang ajaib. Terang hari ini, 10 poin yang kita bahas adalah keadaan seseorang di hadapan Allah ketika berada di dalam dosa. 2, karena itu kita perlu berdoa memohon Tuhan memberikan kita rahmat-Nya yang kaya, agar kita terlepas dari 10 poin yang kita bahas. 3, satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa karena tidak percaya kepada Allah. Sobat Kefas, percayakah kamu kepada Allah? Apakah kamu percaya kepada kematian-Nya yang mengampuni dosamu? Poin doa.
kita perlu berdoa, mohon Tuhan memberikan kita pengenalan yang batini, kondisi manusia kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Kita perlu doakan 10 poin yang telah kita baca, agar benar-benar Tuhan membawa kita dalam pengalaman mengenal 10 poin ini dengan tepat. Karena 10 poin ini adalah dalam diri manusia. Sehingga kita bisa ada perpalingan kepada Allah, tidak lagi hidup untuk diri kita, tetapi bagi Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.